Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo A92 ya. Nah, untuk kendalanya ponsel ini mengalami retak di bagian panel layarnya atau di bagian LCD-nya di pojok kanan atas ya. Di bagian pojok kanan atas itu dia sudah terlihat retak dan tidak menampilkan gambar. Dan juga ini tampilan gambarnya sudah nggak begitu baik ya. Ya bukan nggak begitu baik ya, memang sudah rusak ya, sudah bermasalah. Tampilannya tuh seperti berbayang ya, bergaris-garis. Tapi fungsional sentuhnya masih oke ini ya, tidak ada masalah untuk fungsional sentuhnya. Oke, ini saya coba untuk cari dulu setting ya. Setting akan saya tunjukkan ini ya. Ini HP Oppo A92. Sebentar, ini masih bingung ini ya, karena ini beda ya, karena sudah pakai tema jadi sedikit beda. Oke, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke bagian tentang ponsel. Nah ini ya, ini kita bisa lihat ini di bagian tentang ponsel. Ini Oppo A92 dengan RAM 8, untuk kapasitasnya 128 GB ya, 128 GB. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan petunjuk ya, bukan berikan petunjuk ya. Ya, misalnya langkah-langkah ya, saya untuk share langkah-langkah bagaimana cara untuk mengganti LCD dari Oppo A92. Nah, ini adalah panel layar atau LCD yang sudah saya siapkan untuk mengganti panel layar yang sudah pecah ya. Nah, kemungkinan panel layarnya ini pecah karena terjatuh ya. Oke, untuk langkah pertama sebelum mengganti panel layar LCD Oppo A92, kita perlu membongkar casing bagian belakang. Untuk membongkar casing bagian belakang, karena casing bagian belakang ini ada perekat, jadi perlu bantuan blower ya. Tapi di sini di video tidak saya tunjukkan untuk melepas casing bagian belakang untuk menggunakan bantuan blower, karena untuk menyingkat durasi waktu ya. Setelah casing belakang terbuka, itu kita akan melihat beberapa baut yang mengunci dari bezel ya, dari bezel Oppo A92. Kita buka bautnya satu persatu. Untuk bautnya itu bermata plus ya kan. Untuk obengnya itu bisa gunakan obeng plus dengan ukuran 1,5 x 25 mm. Nah, kemudian setelah kita buka bautnya satu persatu, jangan lupa lepas SIM tray terlebih dahulu, kemudian lepas bezelnya ya. Ini saya dengan bantuan kuku saja sudah bisa ya. Tapi kalau akan-akan atau teman-teman ada yang punya alat opening tool yang berbahan plastik, itu juga bisa digunakan ya. Plastik berbentuk segitiga itu bisa, atau pick gitar itu ya, seperti bentuknya seperti pick gitar itu bisa ya. Nah, ini bezel sudah berhasil terlepas ya. Oh ya, untuk melepas bezelnya jangan langsung ditarik ya, atau jangan langsung dilepas paksa ya, karena masih ada fleksibel fingerprint yang terhubung antara bezel dan mesin ya. Jadi lepasnya hati-hati. Kalau bisa konektor dari fleksibel fingerprintnya itu kita lepas terlebih dahulu ya, kita congkel pakai pinset. Oke, setelah itu lepas fleksibel baterai dari mesin dan lepas baterainya dari casing tengah ya, atau dari frame. Kemudian setelah kita lepas baterainya, karena baterai ini biasanya saat kita lepas itu biasanya menimbulkan keriputan, menimbulkan keriput di kulit baterai. Itu kita rapikan dengan cara tadi itu ya, kita tekan-tekan saja pakai alat seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya bahwa panel layarnya itu sudah iwil-iwil ya atau sudah bisa dibilang adhesifnya atau lemnya atau perekatnya itu sudah tidak nempel lagi ya. Nah, ini ya, dengan saya lepas seperti itu aja juga sudah bisa ya. Jadi ini lebih memudahkan saya melepas panel layarnya, tidak usah menggunakan bantuan blower ya. Nah, ini kita bandingkan ya antara LCD yang original dan LCD yang beredar di pasaran ya. Ya, sekilas tampak sama, tapi yang jelas pasti ada perbedaan ya. Untuk kualitas LCD yang saya sediakan itu
itu dia kualitasnya itu ya banyak, penjualnya itu bilangnya kualitasnya R8 ya, segel R8 ya, tapi kalau untuk kualitas aslinya saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu bukan original ya, jadi beda ya, jadi bukan original. Kalau cari yang original itu memang susah untuk sekarang ini ya. Kalau apa ya, kalau yang beredar di pasaran itu ya kebanyakan ya OEM atau kualitas KW atau kualitas ya apa ya, Crown Super atau merek Crown itu ya. Jadi apa ya, ya istilahnya nggak begitu sebaik original, tapi ya lumayan ya, daripada LCD-nya pecah nggak ada buat ganti. Yang penting kan kita ganti LCD, fungsionalnya bisa berfungsi, bisa dipakai, setidaknya tampilan dari LCD-nya baik, bisa dibaca dengan baik gitu kan, enak ya. Jadi apa ya, istilahnya yang beredar di pasaran itu yes, lumayan lah buat pengganti ya, istilahnya bisa difungsikan lagi ya HP-nya daripada harus beli HP baru ya kan. Jadi untuk ganti layar itu istilahnya masih terjangkau ya, daripada kita harus membeli ponsel baru gitu ya. Nah itu tadi sebelum saya menyiapkan LCD-nya ini ya, itu tadi saya membersihkan sisa-sisa adhesif yang masih tersisa di casing tengah atau frame. Kemudian ini saya siapkan panel layar yang baru atau LCD yang baru. Saya bersihkan dari segel-segel atau segel barcode atau barcode penjualan itu ya. Jadi karena kan segel-segel ini sudah tidak dibutuhkan lagi, karena panel layarnya juga sudah saya tes fungsinya. Jadi fungsionalnya dari panel layar ini sebelumnya sudah saya tes dan berfungsi dengan baik ya. Jadi pastikan terlebih dahulu fungsional panel layar ini dalam keadaan oke atau dalam keadaan normal semua sebelum melepas segel-segel atau barcode toko ya, karena segel-segel atau plastik yang masih menempel di LCD jika sudah dilepas itu garansi toko atau garansi supplier dari LCD ini nanti bisa hangus ya. Nah jadi kalau misalkan segel belum dilepas itu kan kita masih bisa mereturkan atau menukarkan barang yang sama yang fungsionalnya lebih baik ya, karena segel masih utuh. Oke ya, ini panel layarnya sudah saya pasang ke bagian frame ya atau casing tengah dari Oppo A92. Untuk pemasangannya saya menggunakan lem T7000 ya. Buat teman-teman, buat agan-agan yang kalau pakai B7000 gimana, boleh sah-sah saja ya, nggak apa-apa, karena karakter lemnya itu sama ya dengan T7000, hanya beda warna saja. Kalau T7000 itu berwarna hitam, kalau B7000 berwarna bening. Nah setelah saya pasang panel layarnya ke bagian casing atau frame, itu kita rapikan bagian fleksibel LCD nya dan koneksikan fleksibel LCD nya ke bagian mesin. Kemudian rapikan plastik baterai ya dan pasang baterainya kembali, dan jangan lupa untuk mengkoneksikan fleksibel baterai atau hubungkan fleksibel baterai ke bagian mesin. Nah setelah itu kita pasang casing atau bezel ya, ini bezel dari Oppo A92 nya ya. Untuk memasang bezelnya hati-hati ya, jangan ditekan terlalu keras ya, karena kalau ditekan terlalu keras nanti LCD nya bisa retak ya. Karena memasang bezel ini, jika kita memasangnya dengan posisi yang pas, gigi bezel atau gigi casingnya itu akan menggigit dengan sendirinya. Jadi gampang kok, misalnya tinggal didorong dengan sedikit tekanan dikit gitu aja, nggak perlu tekan keras-keras, itu sudah terkoneksi dengan baik ya antara casing tengah dan bezelnya. Nah ketika bezel sudah terpasang, sudah baik posisinya, kita pasang kembali baut-baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Untuk bautnya ini ya lumayan banyak ya, karena ya pokoknya banyak lah, 10-an lebih ini kayaknya. Kita kunci ya, kita baut satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Nah untuk pemasangan casing belakang ya, ini setelah kita pasang satu persatu bautnya, untuk pemasangan casing belakang itu kita pasangnya juga perlu menambahkan lem ya di bagian bezelnya ya, di sisi-sisi setiap sisinya bezelnya itu kita perlu tambahkan perekat ya, tambahkan lem
Untuk perekatnya bisa gunakan perekat B7000 atau T7000, itu bisa, nggak masalah ya. Ya itu tadi ya, untuk lem hanya perbedaan warna. Oke ya, ini saya tambahkan lem B7000 ya. Ini ya, kita tambahkan secukupnya ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi misalkan terjadi sesuatu lagi di kemudian hari, tapi ya jangan sampai ya, kita mendoakan itu yang baik-baik ya. Jadi jangan sampai terjadi lagi pecah seperti ini lagi, jangan sampai ya. Tapi yang namanya musibah kita kan nggak tahu ya. Nah, jadi untuk pemasangannya lemnya nggak perlu terlalu banyak, yang penting pokoknya misalkan esok-esok kita perlu membongkar lagi, itu tidak terlalu susah ya untuk mengangkat casing bagian belakangnya. Oke, untuk langkah terakhir ya seperti biasa, saya selalu melakukan langkah akhir, yaitu double check atau uji coba kembali ya. Jadi setelah dilakukan pemasangan seperti ini, itu saya lakukan uji coba kembali untuk fungsionalnya ya. Nah, di sini tampilan layarnya sudah jelas oke ya, tidak ada masalah karena dia tampil dengan baik ya layarnya. Oke, ini sebentar ya, ini masih ada kodenya. Akan saya masukkan dulu kodenya. Nah, fungsional yang perlu kita cek adalah kecerahan layar ya. Ya, ini ya, seperti ini ya, kecerahan layar kita coba ya, kita turunkan, kita naikkan. Nah, di sini ada juga fungsional perisai mata ya, atau kenyamanan mata. Ini kita coba ya, kenyamanan mata ini dia mau nggak warnanya itu sedikit apa ya, hangat gitu ya, sedikit berubah, warna putihnya berubah jadi warna orange. Tadi juga sudah saya coba untuk mode gelap, lalu ini saya coba untuk layar sentuhnya ya. Jadi di sini sudah saya putuskan atau sudah saya pastikan fungsional dari panel layar yang baru ini baik-baik saja. Nah, yang terakhir ini kita karetin seperti ini karena lemnya masih belum kering ya. Jadi kita tunggu lemnya kering sambil dikaretin seperti ini, kita tunggu 2 hingga 3 jaman ya. Setelah itu bisa dilepas dan digunakan ya kan. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video proses ganti LCD Oppo A92. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyebutan nama, atau salah perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa dan matur, thank you.